Berdasarkan letak geografis, Indonesia diampit di antara dua benua dan dua samudra. Pertemuan dua titik, lempeng Pasifik dan Hindia, membuat Indonesia sangat rentan mengalami bencana alam. Berdasarkan data BNPB, Indonesia akan sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Namun, di balik tragedi bencana yang kian tahun semakin sering terjadi di sejumlah wilayah, kekerasan dan pelecehan seksual pun turut mengiringi duka dari para korban, khususnya perempuan dan anak. Fenomena gunung es pun terjadi. Kasus yang dilaporkan dan tercatat jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kejadian sesungguhnya. Saya paling ahli ngantar jemput anak sekolah karena saya yakin saya punya kemampuan di ngantar jemput anak tidak pernah terlambat. Dalam mencari parkir juga saya unggul di sekolah itu, jadi itu kerjaan saya paling saya andalkan sekarang. Miris ya. Ya tadi, gue tuh bingung nih mau berkata-kata apa. Kayak pastilah semua orang normal akan marah ya mendengar ini gitu. Apalagi kayak terjadi di mana aja, bahkan sampai di tempat bencana di mana semua ada di tempat kayak shelter pengungsian gitu. Ada orang ngebantu jadi korban. Jangankan gitu, korban bencana alam juga jadi korban gitu kan. Kok bisa ya, maksudnya di tengah masalah seperti itu. Malah tadi yang baca berita itu kan sudah kehilangan anggota keluarga, tapi masih sempat-sempatnya punya perasaan yang jahat gitu ya. Ada juga yang gitu kan, si pelaku kan. Nggak masuk akal aja sih gitu. Maksudnya nggak masuk akal, kayak nggak terpikirkan gitu kalau sejahat itu dan nggak masuk akal sih. Dan marah sekali, ada yang salah kayaknya, apa sih gitu. Kayaknya aturan jelas ya gitu, aturan sudah jelas, ada konsekuensi buat para pelaku, ada kan ya gitu. Oke. Tapi kayak beberapa penyelesaian, gue tuh bingung gitu, beberapa kasus perkosaan ada penyelesaiannya secara kekeluargaan. Nah, kalau mobil lu nyerempet, nggak ada yang celaka, penyelesaian secara damai kekeluargaan gue paham lah gitu. Kasus perkosaan, jelas-jelas diperkosa sama pelaku, karena entah malu atau gimana, solusinya dinikahkan dengan pelaku. Kebayang nggak, lu dinikahkan sama pelaku kriminal, pelaku perkosaan terhadap lo, dan lo harus hidup dengan itu. Hidup lu tuh seperti lebih buruk dari apapun gitu. Jadi gue tuh sebagai orang yang udah punya anak, kayak mau menciptakan lingkungan yang aman buat anak, dari supaya mereka tidak mendengar yang aneh-aneh. Apa yang terjadi di dunia ini tuh kok serem-serem banget ya gitu loh. Apa yang harus gue lakukan terhadap anak gue? Apa gue harus mendidik mereka secara lo harus kuat karena dunia ini aneh sekali gitu. Gue bingung gitu. Karena bukannya kita tugas sebagai orang tua menciptakan lingkungan yang aman buat anak ya, tapi kita nggak pernah ngerti. Jadi kayak jangan sampai deh anak gue cowok semua. Jangan sampai mereka dekat dengan melecehkan, kayak misalnya apapun dalam bentuk pelecehan yang kecil, kayak misalnya catcalling atau ke siapapun ya.
Jangan sampai deh, jangan sampai gitu. Dan ngedenger kayak gini kok gue agak khawatir ya. Gue membesarkan anak gue dengan dunia seperti itu gimana ya? Kok kekhawatirannya, terutama buat kita yang sekarang terima akses banyak sekali berita yang harusnya informasi buat kita, tapi malah jadi sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, bikin lu marah. Itu kayak nggak habis pikir gue. Beneran nggak habis pikir. Ada pelaku punya profesi yang terhormat, malah juga ada seorang pelaku. Terus bingung ya manusia ini ya. Gue bingung harus seperti apa gitu, kayak ada yang salah gitu, dan gue juga nggak tahu apa ya gitu. Ketika lo menjadi seorang bapak, melihat itu terjadi pada anak-anak tuh, astaga, kesal dan marah dan semuanya mencampur jadi satu sekaligus. Nggak bisa dilupain gitu aja, bahkan malah jadi apa ya, rasa ini terganggu banget gitu ya. Kayak bagaimana mungkin, terus dari apa, kayak ini gue salah banyak baca berita atau memang kondisi di mana hal yang ramai dibicarakan ada di mana-mana di banyak daerah, nggak cuma kota besar, tempat-tempat yang kosong, ada kejadian kayak gitu, kayak ini ada apa ya? Ada apa dengan kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi? Terus bagaimana hukum kita ini sudah cukup membuat orang jerakkah, orang berhati-hatikah, atau memang nggak cukup dengan hukumkah, atau apa ada yang salah? Karena kok masih ada penyelesaian damai secara keluargaan. Gimana? Korbannya misalnya anak di bawah umur, misalnya. Penyelesaiannya adalah dinikahkan dengan pelaku. Hah? Gila. Kebayang nggak korban dinikahkan dengan pelaku yang salah, dinikahkan dan dianggap selesai. Miris aja gitu. Dan keluarga menyetujui, gue kayak, ini apa yang salah ya? Apa sampai nggak masuk logika gue aja, mungkin nggak tahu. Karena orang-orang itu tuh kedoknya tuh nggak ada. Semua tuh kan bisa tiba-tiba, bisa aja tiba-tiba terhormat gitu di masyarakat. Tiba-tiba di saat tertentu dia bisa switch ke yang bahkan orang terdekatnya, istri atau siapa, nggak ada yang tahu dia tuh seperti itu. Terutama pelaku pedofil, nggak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Dan tiba-tiba begitu, kan kayak serem juga ya gitu. Mereka bisa terhormat sekalipun atau nggak nyangka sekalipun, tiba-tiba ya bisa aja gitu. Sebenarnya gue bukan apa ya, laki-laki, perempuan atau apa, cuman kalau anak tuh kan kadang-kadang yang paling rentan ya. Anak-anak tuh dinilai paling belum paham. Gue sih kebanyakan yang paling miris dan marah adalah, ya bukan berarti yang lain gak marah, cuman maksudnya kejadian kalau anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan seksual tuh marah sekali, karena di tengah kondisi mereka tuh bingung untuk ada korbannya kan mulai dari anak kecil banget ya, ada yang 4 tahun, ada yang berapa tahun, dan bawah umur lah gitu ya. Itu kadang-kadang kayak mereka harus minta perlindungan ke siapa, kadang-kadang untuk bicara mengadu sama orang tuanya pun mereka bingung gitu, antara mencernanya masih aduh ayo apa kayak ngenes gitu, nggak ada yang belain atau harus gimana, sedangkan pelakunya masih bebas di luar sana dan masih mencari mangsa, kayaknya aduh ya ampun gitu, gimana ya gitu. Dan maksudnya gue tuh nggak habis pikir sekali gitu, kayak buat ada kasus perkosaan aja ya yang udah jelas-jelas kekerasan seksual segala macem, kadang ada sebagian masyarakat yang masih menyalahkan korban gitu loh. Entah karena belum tahu detailnya, pasti korbannya nih mengundang nih, lah kok bisa gitu ya gitu, pasti korbannya pakai baju kebuka, pasti kalau gini loh, korban dengan baju tertutup kan juga bukannya ada ya gitu. Terus
ya pelakunya kali gitu. Kita harus sudah punya hukum yang membuat ini jerak, dan harus disadari masyarakat, semua elemen masyarakat, di mana ini adalah sesuatu yang benar-benar harus jadi perhatian gitu loh. Karena ini satu-satu cara buat bikin lingkungan anak kita juga aman, lingkungan kita semua aman. Bahkan pelakunya itu bisa siapapun, punya profesi yang terhormat, bahkan dari lingkungan, maaf ya, tapi kadang-kadang tiba-tiba dari orang-orang terdekat, keluarga dan segala macam. Kalau ngelihat itu tuh, aduh, gue beneran deh nggak tega untuk bacanya, dan kayak percaya nggak percaya ini terjadi. Jadi apa ya, aduh tolong deh gitu, penegakan hukum di sini tuh benar-benar tegas sekali untuk itu, tanpa apa ya, tanpa ada kompromi. Gue kayak ada masalah perkosaan bisa diselesaikan kekeluargaan aja tuh gue, hah? Harapan buat semua orang, mudah-mudahan ada hukum yang benar-benar bisa melindungi para korban, bisa mencegah semua itu terjadi, bisa bikin orang berpikir ulang ketika mereka mau melakukan sesuatu yang di luar nalar seperti itu. Terus terjadinya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu gitu loh. Apa ya, kalau dikatakan jalannya nggak panjang, ya bagaimana kejadiannya akan terjadi terus dalam waktu dekat, dan kita harus udah punya hukum yang harus sempurna lah ya, walaupun nggak ada yang sempurna, tapi setidaknya udah punya hukum yang harusnya benar-benar bisa melindungi korban, bukan hanya menghukum pelaku selesai dan bagaimana membuat orang tuh berpikir ulang untuk menjadi pelaku gitu loh. Gue tuh bingung ya ngomong kayak gini, kayak karena ini terjadinya tuh bukan di orang yang sehat-sehat aja, ataupun juga orang yang kita pikir ini orang yang sehat tapi ternyata juga punya keanehan sendiri, orang yang sehari-harinya terlihat seperti orang yang terhormat di lingkungan masyarakat, ternyata dia punya keanehan lain, punya satu sisi yang orang nggak tahu, tiba-tiba bisa melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Tuh gue kayak wow gitu, karena banyak sekali pelaku yang gue lihat dari beberapa yang ada tuh tidak ada yang tahu, bahkan orang terdekatnya sekalipun yang pernah menyangka kalau dia bisa melakukan itu. Jadi betapa pelaku-pelaku ini tuh bisa ngumpetin secara sempurna atau bagaimana, dan ketika misalnya dia bertemu korban yang dia pikir lemah, tiba-tiba langsung keluar gitu aja. Gue kayak, gue beneran nggak tahu loh sampai titik sini, ini harus nyalahin apa loh gitu, mau marah sama siapa loh gitu loh. Gue bingung gitu, ini harus gimana, bagaimana menghukumnya, bagaimana, melindungi korban aja kadang udah menjadi korban karena nggak bisa dilindungi. Dan berharap sekali kalau misalnya ya disempurnakan, karena itu harapan kami apapun yang terjadi, bagaimana bikin lingkungan ini aman buat anak-anak kami. Posisi gue hanyalah masyarakat umum biasa yang kadang juga nggak tahu apa-apa. Bagaimana seharusnya ini berjalan, ini ditegakkan, ini itu. Apakah kita memang harus mengandalkan diri masing-masing untuk melindungi keluarga masing-masing? Itu jelas. Tapi apa kabar korban yang juga dapat pelaku dari keluarga terdekatnya sendiri? Kan hancur sekali ya, gitu. Hancur sekali. Gue bingung, kayak bukan seperti orang yang mau bisa hanya mendengarkan, orang yang bisa menghibur. Gue yakin gue gak akan sanggup begitu. Apa yang gue bisa bantu, apapun yang gue bantu, gue gak tahu ada pengaruhnya atau tidak gitu loh. Kalau ketemu korban, gue nggak tahu bisa ngobrol apa, ngomong apa gitu. Kayak dunia tuh kok nggak adil ya buat gue ya gitu. Buat kamu ini dunia tidak adil, dan mencerna
kejadiannya aja gue dari tadi masih kayak, kok bisa kalau ketemu korban? Gue bingung kalau itu keluarga gue pengen peluk tapi juga ngerti nggak sih? Karena dia korban ini perempuan dan mendapatkan pelaku dari laki-laki, gue kayak apa ya, sebagai laki-laki kayak lu pengen gak semua laki-laki kayak gitu, tapi lu dikecewakan oleh laki-laki, terus lu bisa apa ya? Ya, untuk siapapun yang merasa dirinya adalah korban untuk segera melapor gitu ya. Pasti nggak gampang, pasti nggak mudah. Mencernanya aja adalah sesuatu yang mungkin gua nggak bisa merasakan apa yang dirasain. Tapi tolong bisa melapor atau bercerita kepada siapapun, orang terdekat, orang yang peduli. Tolong laporkan itu semua dan jelaskan. Dan gue mendengar sih beberapa korban merasa diremehkan ketika melapor, merasa tidak dipercaya, merasa justru malah dituduh kembali dianya gitu. Gue tahu ini tidak mudah, tapi coba kumpulkan keberanian, lapor kepada pihak terkait, cari perlindungan, lembaga-lembaga perlindungan yang cari info sebanyak-banyaknya. Ada beberapa komisi perlindungan atau apapun itu, ceritakan semuanya dan kita hukum pelakunya. Ketika itu terjadi, seorang pemberi bantuan melakukan pelecehan seksual terhadap pihak yang dibantu.